kita akan bersama membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-27. Markus 15 ayat yang ke-27. Kita akan bersama-sama membaca 1, 2, 3. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Nama Tuhan, saat ini masih ada dalam suasana setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus membuktikan bahwa dia bangkit. Bahkan yang lebih ironis, dia harus menunjukkan bekas daripada paku baik lambungnya untuk memberikan keyakinan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu luar biasa, di mana dia adalah Allah yang datang ke tengah dunia menjadi manusia. Dia dilahirkan dan dia tidak bersalah dijadikan salah, bahkan dia disamakan dengan penjahat-penjahat. Dia ditukar dengan penjahat, dia disalibkan dengan kedua penjahat, sisi kanan dan kiri. Yesus Kristus harus di atas dosa. Maka dengan itu pertanyaan saya, mengapa harus disalibkan? Mengapa harus disalibkan? Dunia bingung. Dunia bingung mempertanyakan. Pertanyaannya adalah, kok sibuk? Ngapain? Ngapain kok sibuk? Datang langsung aja kan? Bisa, tanpa harus disalibkan. Kalau seperti itu, maka jawabannya Tuhan itu tidak adil. Harus adil. Sebagai Allah, sebagai Tuhan harus adil. Tidak ada protes. Ya, karena di luaran itu ada setan yang tidak diselamatkan. Jadi malaikat-malaikat yang tidak diselamatkan memang. Ya, jadi malaikat-malaikat yang terkutuk itu tidak diselamatkan. Hanya anak manusia yang diselamatkan. Sedangkan anak manusia yang diselamatkan itu adalah orang yang dipilih. Sejak dunia ini belum terbentuk. Kita bayangkan berapa jumlah manusia sampai begitu. Tergolong dua, fasik, orang percaya. Dan semuanya itu ada di dalam dosa. Semuanya ada dalam dosa. Kita tolong di-scrollkan. Dan dibacakan enggak ini? Sudah. Oke. Ya. Hukuman dosa adalah maut. Ini yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Ya. Hukuman dosa adalah maut bagi semua manusia. Kenapa? Karena manusia sudah memberontak
yang diwakili oleh Adam dan Hawa. Semua manusia sudah memberontak. Maka tidak ada satupun manusia yang terluput dari maut. Dan maut itu adalah neraka. Ya, Alkitab kalau menjelaskan neraka itu yang bagaimana? Neraka itu lautan api, kemudian bahan bakarnya belerang. Di gunung-gunung berapi itu banyak belerang yang dihasilkan oleh gunung itu. Dan itu menjadi bahan bakar. Kita bayangkan dengan cara yang jauh, masa air mendidih dengan panas daripada gunung itu. Masak telur secepatnya matang. Kita bayangkan manusia masuk ke gunung itu langsung jadi api. Sodom dan Gomora dibakar dengan api belerang. Dibakar kota Sodom dan Gomora oleh Tuhan. Saat itu Lot dibawa keluar dan keluarganya. Orang Sodom dan Gomora semua jahat, maka dibakar. Habis. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, upah dosa adalah maut. Maut itu adalah neraka. Nah, maut itu adalah kematian kedua. Maut itu adalah kematian yang kedua yang dilihat oleh Yohanes, bahwa itu adalah lautan api yang membara, yang membakar manusia-manusia, yang disebut fasik. Nah, maut ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia seperti kita. Maka Yesus harus disalibkan untuk menumpahkan darah. Kenapa harus darah itu nanti? Dosa kutuk tidak dapat diselesaikan dengan korban. Ya, dalam perjanjian lama itu ajaran-ajarannya korban. Ajaran penyelesaiannya korban. Coba, setiap dosa harus kirim korban. Kirim korban di kemah pertemuan, kirim korban di bait Allah. Tidak boleh di lain tempat. Harus di kemah, di bait Allah. Bayangkan perjalanan dari kota Dan, punyanya orang Dan, sampai Yerusalem, itu dari ujung utara sampai ujung selatan. Berjalan. Di zaman Tuhan Yesus ada penjualan binatang korban, sampai akhirnya Tuhan Yesus marah. Kenapa? Karena di situ ada manipulasi daripada kaum imam. Jadi kalau mereka bawa sendiri, kaum imam bilang ini nggak sah, beli di depan. Ya, sudah ada kerjasama, sudah ada korupsinya di sana. Nah itu manusia. Maka gampang aja korban binatangnya dikasih penyakit, kan gitu. Nggak sah, enggak. Harus beli di sini. Nah, nggak usah. Ya, ini manipulasi. Jadi sudah tidak lagi berlaku korban itu. Korban, sesaji. Jadi itu jawaban manusia sampai detik ini. Ya. Kalau orang yang hidupnya supaya selamat, ya diberikan sebuah
keselamatan, ya, baik yang hidup. Kalau supaya nggak menghadapi celaka, ya diberi selamatan, langkai orang tua sampai 3 kali kalau mau pergi. Nah, ini menurut saya dulu. Saya tanya, kenapa kamu seperti ini? Iya Pak, saya dilangkai mama saya 3 kali. Ada apa? Ya supaya selamat saya di Malang sini. Ya, supaya selamat. Ya, dilangkai dulu. Gitu. Itu orang Kristen. Bayangkan itu. Selamatkan dia. Sesaji muncul berbagai cara. Berbagai cara. Dosa kutuk tidak bisa diselesaikan kalau dengan sesaji korban, tapi dengan darah. Digantung, karena kutuk bukan hanya digantung, harus mencurahkan darah. Dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, Musa mengatakan orang yang digantung itu terkutuk. Mayatnya harus diambil, dikuburkan. Kalau hanya digantung tanpa mencurahkan darah, juga nggak sah. Itu Taurat. Harus menumpahkan darah, disalib. Maka ada paku yang ditancapkan, ada mahkota duri yang harus dimasukkan. Untuk apa? Supaya darah keluar. Mengganti atau substitusi menjadi korban yang harus mengeluarkan darah, yang harus mengeluarkan darah. Saya akan ajak baca 2 Korintus pasal yang ke-15. Pasal 5 ayat 15. Saya akan bacakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus telah mati untuk semua orang. Semua orang diganti oleh Yesus Kristus. Dari situ tidak lagi ada korban yang lain. Dari situ tidak ada lagi sesaji yang diberikan kepada orang yang sudah mati. Kalau orang percaya. Kalau orang yang percaya. Dan orang Kristen pun tidak boleh mendoakan orang yang mati. Orang Kristen pun tidak boleh ikut-ikut memberi sesaji kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Di masa hidup itulah penting tiap orang yang diselamatkan atau bukan. Kristus mati untuk semua orang yang terpilih. Kita adalah orang yang dipilih, yang terpilih di hadapan Tuhan. Berbahagialah kita, orang yang terpilih. Orang yang terpilih dipilih oleh Tuhan.
mengatakan bahwa kita datang berbakti, kita datang kepada Tuhan, itu bukan karena kita, bukan karena kemauan kita, tapi Tuhan mau kepada kita. Dan Tuhan membuat kita bergerak untuk kita boleh berbakti kepada-Nya. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, begitu luar biasa Allah datang ke tengah dunia untuk mencurahkan darah-Nya. Mengapa darah Kristus penting? Tanpa darah tidak ada keselamatan. Kita baca Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Kita akan coba baca dari Keluaran 24 ayat 8. Keluaran 24 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa serta berkata, inilah darah perjanjian yang Dia Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Ini perjanjian lama. Perjanjian yang dimeteraikan oleh Musa pada saat itu kepada bangsa Israel. Perjanjian ini digunakan untuk mensucikan orang-orang Israel pada saat itu dengan darah, tetapi bukan darah manusia, darah domba. Maka Kristus disebut domba Allah. Dengan darah perjanjian itu yang disebut perjanjian yang diadakan Tuhan, kembali ke Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 9 ayat 12. Kita akan baca bersama juga. 1, 2, 3. Dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah dan darah anak, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sudah cukup Kristus mati di atas kayu salib, sekali menggantikan perjanjian yang lama menjadi perjanjian yang baru. Dan kita ada di dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu tidak perlu lagi ada korban-korban lagi. Cukup Kristus. Bagi orang percaya tidak lagi menunggu siapa yang akan menyelamatkan kita. Yesus sudah cukup menyelamatkan kita, dan Dia akan datang yang kedua kali untuk kita. Maka dengan itulah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Manfaatkan dengan benar di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk kita. Serahkan diri kita, berikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan itulah yang memimpin kita. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Manusia itu kalau sudah menunggu sampai lama, akhirnya malas nanti. Mulai kita sendiri mau dipakai Tuhan. Bapak Ibu, sejak awal saya selalu berkata, Tuhan ini diriku, pakai lebih luas lagi. Pakai lebih luas lagi.
Kenapa? Karena pada saat pelayanan itu mulai dikurangi, itu bahaya. Jangan mengurangi pelayanan, bahkan lebih minta pelayanan ini tetap. Jangan kita mau mengurangi, karena mengurangi itu bagi kita akan bahaya. Ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang senantiasa berbicara bahwa kalau disuruh pelayan dia nggak mau, maka stoplah pelayanan itu. Tidak ada satupun yang mau memanggil dia. Orientasinya dia sudah salah. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, darah itu sangat penting. Tema yang saya berikan, mengapa Yesus harus disalibkan? Jawabnya, karena darah harus tertumpah. Karena darah harus tertumpah dan harus digantung. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Kematiannya, darahnya memberikan karunia hidup yang kekal. Paradigma kita sudah tidak perlu harus mengkhawatirkan hidup kita ke depan. Tidak perlu harus ragu-ragu dengan apa yang terjadi ke depan dalam hidup kita. Kalau ada orang berkata, kamu Kristen yang gak kuburkan, gak ada masalah. Gak usah takut gak dikuburkan. Nanti sing mencium bau busuknya dia. Pasti dikuburkan kalau orang yang mati. Saya teringat dengan Mbah yang ada di mana itu tempat bias itu, ya itu bahasa Palembang. Saat itu saya diskusi dengan Wiji, kalau nanti di sana tidak diterima, kita harus berani berkorban, dikubur di Sukun. Saya harus berkorban untuk mengukur dia ke Sukun, seandainya tidak diterima sana, karena hanya dia saja yang Kristen. Pada saat dia meninggal, luar biasa desa itu, kampung itu, dan dia betul-betul menghormati kematian Mbah. Dan dia datang kepada saya, dia ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dan di situ saya lega, oh diterima. Ya. Bapak Ibu Saudara Kristen Tuhan, begitu luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus di dalam menjaga umatnya. Kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal karena darah Kristus yang sudah dicurahkan kepada kita. Berbahagialah kita di dalam Tuhan. Jangan ada ketakutan lagi. Yuk kita sama-sama menunggu kedatangan Tuhan yang